Oh, jadi nggak hanya emosi, marah adalah sebuah emosi gitu dokter ya? Tidak. Jadi Boleh cerita nih dokter? Jadi secara sederhana, ketika panca indera kita, jadi semua itu kan stimulus dimulai dari panca Panca indera. indera, iya. Ketika ada sebuah stimulus, maka stimulus ini akan ditangkap oleh bagian otak yang namanya talamus. Nah, talamus ini dalam kondisi kita baik-baik saja, tidak sedang stres ya, maka pesan tadi, stimulus tadi akan disampaikan dulu ke bagian otak yang namanya frontal cortex. Oke. Prefrontal cortex ini diolah nih. Misalnya ada orang yang menghina saya gitu. Saat itu saya sedang baik-baik saja, saya tidak capek, atau mungkin ya saya lagi bukan hal yang traumatik buat saya, meskipun mungkin untuk orang lain tersinggung, aku enggak. Frontal cortexku mengolah dulu tuh. Setelah frontal cortex mengolah, langsung diantarkan ke amigdala. Tapi sudah diolah. Iya. Nah, amigdala itu mendapatkan olahan dari frontal cortex. Iya dokter. Dan kemudian barulah muncul respon eksternal. Itu dalam kondisi yang normal. Baik-baik saja ya dokter ya. Tetapi dalam kondisi yang sangat emosional atau tekanan yang luar biasa, ada fenomena yang namanya amigdala hijack. Marah itu bukan selalu hal yang negatif nih. Jadi kan kamu marah, padahal marah itu sebenarnya ya wajar-wajar aja ya dokter. Wajar saja. Bahkan marah itu bisa jadi stress release loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PDS KJI. Dan dalam rangka episode kali ini kita jumpa lagi nih dengan Dr. Ida Rohmawati, spesialis kedokteran jiwa. Dokter, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, terima kasih diundang lagi. Apa kabar Sela? Apa kabar semuanya? Terima kasih ya dokter. Di sela kesibukannya nih yang masih wari-wari di medsos, kemudian ada waktu nih disempatkan untuk bincang-bincang sebentar nih dokter. Apa sih yang tidak untuk seksi ansietas? Terima kasih banyak. Nah, jadi kali ini dokter kita bakal bahas masalah nih yang lagi viral-viral nih dokter ya. Sering sekali nih dengar cerita orang-orang yang marah dan melakukan hal-hal yang kayaknya ya kita pikir tuh di luar nalar gitu. Jadi kita bakal bahas lebih lanjut nih dokter ya. Oke. Jadi dokter tadi udah sampaikan dokter ya, banyak sekali nih kita buka Instagram, kita buka TikTok itu ada kabar yang istrinya nih katanya ngebakar suaminya karena emosi kata dia. Terus ada sedikit-sedikit karena masalah sepele sih dokter. Kalau kita pikir kan kok bisa ya gitu ya. Ini sebenarnya apa nih dokter yang terjadi dengan fenomena yang sekarang ini lagi booming nih dokter ya? Iya, sebenarnya kalau fenomena kekerasan itu sih sudah lama terjadi ya. Karena pada dasarnya manusia itu kan punya naluri untuk bertahan hidup, menyelamatkan diri. Tapi ini menjadi lebih terekspos karena adanya media sosial ya. Sehingga kita baru kebuka mata kita, wah ternyata kekerasan ada di mana-mana. Iya benar sekali. Sebenarnya kekerasan itu adalah salah satu bentuk dari impulsivitas, dari ekspresi marah. Dan marah itu adalah salah satu jenis emosi normal manusia. Jadi marah itu normal. Seharusnya ya boleh gitu ya. Ya boleh begitu kan. Nah sebenarnya kalau kita bicara emosi, ini adalah sesuatu yang valid. Emosi itu valid itu artinya dia itu sah dan memiliki alasan untuk hadir. Jadi nggak apa-apa orang marah, sedih, kecewa, takut. Itu sesuatu yang valid karena itu adalah respon dari yang sifatnya otomatis. Jadi ada respon fisiologis ya, dan ada respon psikologis. Jadi kalau kita marah, otot kita tegang, muka merah, itu kan respon. Nah, masalahnya adalah kondisi marah itu meskipun valid, tetapi
persepsi dan tindakan yang dipicu oleh kemarahan itu belum tentu sesuatu yang benar, gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan fungsi otak manusia. Jadi nggak hanya emosi, marah adalah sebuah emosi gitu ya? Tidak. Jadi Boleh cerita nih dokter? ya, jadi bagaimana seseorang mengekspresikan emosinya itu dipengaruhi oleh, terutama ya, aku bilang ini terutama, 3 bagian otak. Jadi yang pertama adalah frontal cortex yang di bagian sebelah sini. Atas. Oke. Ini kalau aku ibaratkan kayak pemimpin, dia eksekutor. Dia yang mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan. Di situ ada fungsi insight, empati, morality, modulasi rasa takut, pengendalian emosi, itu ada di situ. Dan semua orang punya. Makanya kalau saya bilang pada dasarnya manusia itu baik, karena dia memiliki sistem yang memang secara naluriah ini akan bisa mengendalikan perilakunya. Makanya kenapa kalau kita misalnya melihat saudara-saudara kita di Palestina, kita tersentuh. Nah, ini adalah di frontal cortex. Nah, kemudian ada lagi sistem namanya sistem limbik yang mengatur emosi. Nah, sistem limbik ini terdiri dari beberapa bagian ya. Tapi yang paling jadi fokus kita itu adalah amigdala. Nah, amigdala itu fungsinya seperti alarm bahaya. Dia akan bereaksi ketika otak kita mempersepsi ada suatu bahaya atau ancaman di situ. Nah, reaksinya berupa fight or flight. Pada saat amigdala ini bereaksi, ini juga akan menyampaikan pesan ke beberapa bagian di tubuh kita, di otak kita, sehingga menimbulkan respon eksternal. Nah, amigdala ini juga sifatnya naluriah gitu. Jadi ini butuh bertindak cepat, karena ini adalah satu model untuk manusia bisa bertahan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya hipokampus. Jadi kalau bahasa saya, hipokampus itu kayak perpustakaan lah. Tempat kita menyimpan banyak hal dalam kehidupan kita, mengolahnya menjadi memori jangka panjang, dan kita juga bisa panggil untuk memaknai sesuatu. Makanya ada istilah emosi, ada istilah perasaan. Ini agak berbeda ya dokter, agak berbeda. Emosi. Kalau emosi itu sifatnya adalah lebih spontan, reaktif. Jadi nggak usah kita pikir. Tapi kalau perasaan ada unsur subjektivitas. Kita mengolah berdasarkan pengalaman kita, referensi kita. Nah, pada saat orang itu marah, pada saat itu ada situasi yang menyentuh ego dia, yang membuat amigdala menjadi reaktif. Nah, di sini sebenarnya yang kita pasti kaji, kenapa kemudian muncul perilaku agresif tadi ya dokter. Jadi secara sederhana, ketika panca indera kita, jadi semua itu kan stimulus dimulai dari panca indera. Ketika ada sebuah stimulus, maka stimulus ini akan ditangkap oleh bagian otak yang namanya talamus. Nah, talamus ini dalam kondisi kita baik-baik saja, tidak sedang stres ya, maka pesan tadi, stimulus tadi akan disampaikan dulu ke bagian otak yang namanya frontal cortex. Prefrontal cortex ini diolah nih. Misalnya ada orang yang menghina saya gitu. Saat itu saya sedang baik-baik saja, saya tidak capek, atau mungkin ya saya lagi bukan hal yang traumatik buat saya, meskipun mungkin untuk orang lain tersinggung, aku enggak. Frontal cortexku mengolah dulu tuh. Setelah frontal cortex mengolah, langsung diantarkan ke amigdala. Tapi sudah diolah. Nah, amigdala itu mendapatkan
olahan dari frontal cortex, Iya dokter. dan kemudian barulah muncul respon eksternal. Itu dalam kondisi yang Normal, normal. baik-baik saja ya dokter ya. Tetapi dalam kondisi yang sangat emosional Oke. atau tekanan yang luar biasa, ada fenomena yang namanya amygdala hijack. Pembajakan nih dokter ya. Yes. Oke. Harusnya pesan tadi disampaikan dulu ke frontal cortex untuk diolah. Ini langsung ke amygdala. Lompat ya dokter ya. Lompat. Nah, amygdala ini insting menyelamatkan diri dari bahaya, maka reaksinya fight or flight. Makanya kemudian muncul reaksi impulsivitas yang sebenarnya tidak lama. Karena dia mempersepsi ada suatu ancaman. Nah, pada saat itulah kemudian seseorang bisa bertindak nekat, bisa bertindak bodoh. Iya. Bahkan orang pintar pun itu bisa bertindak bodoh pada saat marah. Ketika stimulus itu begitu intens sampai otak kita itu bahkan tidak bisa membedakan ini benar atau enggak. Karena otak kita memang tidak dirancang untuk membedakan benar atau tidak, tapi dirancang untuk bertahan. Jadi inilah sebabnya kenapa kemudian pada saat orang marah, sebenarnya tidak hanya marah saja ya, pada saat kondisi stres, saat kondisi cemas, Semua emosi nih dokter ya. emosi yang dalam konteks negatif ya, itu kalau itu intens, maka kita tidak bisa berpikir jernih. Jadi kan kita sering tuh dapat pasien cemas ya, misalnya gini, dok saya tuh tahu dok ini nggak berbahaya, Iya, tapi saya nggak bisa ngelawan, saya gitu. Nah pada saat itu sebenarnya adalah amigdalanya sangat reaktif, sehingga otak logisnya, frontal cortexnya itu kayak lumpuh Iya, gitu. kayak tiba-tiba Nggak bisa mikir gitu, karena kendalinya ada di amigdala. Tapi ini kan tidak dalam bentuk hijack ya, Iya. tapi lebih ke arah dominan itu. Nah, bayangkan kalau seseorang tuh kemudian mengalami suatu kondisi triggering, stres yang berkepanjangan. Iya, Ini iya. mainannya tidak cukup hanya di amigdala. amigdala saja, Nanti iya. akan ada satu mekanisme di mana dari amigdala itu ke hipotalamus, nanti ada sistem namanya HPA axis yang intinya akan ada peningkatan hormon stres atau hormon kortisol. Peningkatan hormon kortisol yang berlebihan ini mengacaukan kimia otak, terutama adalah serotonin. Jadi serotonin itu fungsinya semacam mood stabilizer, Iya. pengatur mood ya. Jadi kalau itu kacau pasti mood juga Moodnya kacau. juga kacau balau nih Iya, dokter. jadi akhirnya bisa muncul perilaku-perilaku seperti itu. Jadi sebenarnya marah itu sesuatu yang sangat apa ya, sangat kompleks gitu. Gak hanya Urusan Nah, cuman masalahnya kita ini mungkin tidak terlatih dan tidak semua orang itu iya. terampil dalam mengelola emosi. Karena emosi itu sesungguhnya adalah pembawa pesan. Jadi di balik marah itu ada banyak pesan, ada maknanya gitu ya ada dokter ya. maknanya. Nah, bagaimana kita belajar untuk kemudian meregulasi emosi itu dan menangkap pesan di balik marah. Gitu ceritanya. Jadi marah itu bukan selalu hal yang negatif nih. Jadi kan kamu marah, padahal marah itu sebenarnya ya wajar-wajar aja ya dokter. Wajar saja. Bahkan marah itu bisa jadi stress release loh. Oh, Jadi gini, gimana nih dokter stress release maksudnya nih? pada saat kita dalam kondisi ketegangan yang tinggi, kita kan perlu ekspresikan tuh. Iya, Perlu ekspresikan ya. Benar, Karena benar. begitu kita bisa mengekspresikan, maka sistem itu akan bisa kembali normal. Settingan awal gitu. Bahkan dengan marah itu adalah tahapan untuk kita bisa melakukan penerimaan. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang teori Kubler-Ross itu kan ada tahap kedukaan. Ya. Iya. Tahap benar. kedukaan itu misalnya dari denial, anger, Oke. bargaining, Oke. depression, dan kemudian Baru acceptance. Sekarang bayangkan kalau dia misalnya marah karena terhina gitu. Jangan marah, marah itu nggak baik. Terusnya gitu nih dokter. Terus dia benar-benar menahan marah itu gitu ya. Oke, satu tahap dia tidak lewati. Terlewatkan tuh. Denial mungkin Iya, nggak denial lewati ya. Tapi anger dia nggak boleh. Tidak boleh marah. Terus kapan dia mau accept
spoken gitu loh. Yang terjadi adalah dia menekan sedemikian rupa, maka akan punya potensi untuk menimbulkan kekacauan sistem yang ada di otak. Karena tidak terselesaikan. Tidak terselesaikan. Karena nah inilah yang kita khawatirkan. Ketika marah itu tidak dikelola dengan baik, maka terjadi impulsivitas. Karena emosi itu seperti aliran air di dalam pipa karet. Ketika itu kita hambat, maka pipa ini akan membesar dan akhirnya meledak, bisa pecah. bisa pecah. Makanya perilaku kekerasan, agresivitas, saya menduga ini sebenarnya ada sesuatu yang terpendam yang cukup lama. Jadi bukan karena satu hal itu langsung tiba-tiba. Ya, ini ada predisposisi kalau bahasa kita ya. Kita kenal ada istilah presipitasi, ada istilah predisposisi. Nah, predisposisi itu banyak juga ya. Dengan faktor genetik, personality, kerentanan neurobiologi, banyak faktor lagi di stresor. Nah, itu kemudian memunculkan emosi itu tadi. Jadi yang salah sebenarnya di pengelolaannya di dokter ya. Bahasa saya bukan salah, keterampilan mengelola. Karena emosi itu nggak salah, gitu. Tapi bagaimana kita mengelola marah itu saat emosi itu datang gitu. Yes, betul sekali. Nah, ini gimana nih dokter cara mengelola emosi marah ini dokter? Jadi sebelum bicara mengelola emosi marah, sebenarnya ini ada satu kondisi yang aku bilang ini agak stigma juga ya. Oh, emosi itu orang marah tuh nggak baik. Iya, itu negatif, itu jelek. Jangan marah gitu ya. Sama kayak nangis nih tadi. Jangan nangis. Nggak boleh nangis. Nggak boleh gini nangis, gitu ya. Iya. Padahal itu adalah emosi normal manusia. Kemudian kadang kita tanpa sadar, misalnya orang tua, nggak boleh nangis, nggak boleh marah. Anak menjadi tidak terlatih untuk mengenali emosinya. Karena bagaimana kita bisa mengelola emosi kita? Kalau kita nggak ngerti sebenarnya kita ini ngerasain apa gitu. Bener-bener. Kita nggak ngerasain apa. Jadi penting sekali sebenarnya penerimaan terhadap emosi. Aku sedih, aku marah, aku kecewa, dan perasaan itu atau emosi itu bukan salahmu. Iya. Gitu. Jadi setelah kita akui, kita terima, maka kita mencoba mencari sebenarnya apa sih di balik ini emosi ini gitu kan. Nah, kalau kita sudah mulai tahu, oh ini aku marah, aku akan seperti ini, sehingga kita tahu cara mengelolanya dengan terampil, dengan cerdas gitu ya. Nah, hal apa yang paling sederhana? Yang pertama adalah jangan menolak emosi. Jangan merasa bersalah atas emosimu. Apakah itu emosi negatif ataupun emosi positif. Aku akui, aku terima, aku sedih, aku marah, aku kecewa gitu. Kalau spesifik yang terkait dengan marah, karena marah itu punya potensi impulsivitas dan agresivitas. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah bagaimana kita menjauhi sumber marah kita tadi. Objek atau situasi. Misalnya nih, aku marah sama Sheila. Meskipun ada yang ngomong, wah itu kan nggak bisa, itu refleks spontan gitu ya. Tapi Viktor Frankl tuh bilang ada celah sebenarnya. Karena pada saat gitu ya, pada saat kita itu marah, itu biasanya ada sensasi fisik yang bisa kita rasakan. Misalnya nih, kita otot-otot udah tegak nih, mulai menegang, dadanya udah berdebar. Ini saya ini udah mau marah di kita kan. Ada tanda nih, udah ada tanda-tanda gitu. Maka sebaiknya segeralah menyingkir dari objek itu, gitu. Atau kalau enggak yang disuruh nyingkir ya, aku mau marah nih, pergi. Ya, gitu. Jadi itu cara yang paling simpel. Dengan kita menyingkir dari objek itu, maka potensi kita untuk impulsivitas itu berkurang. Paling tidak kita bisa kendalikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tetap kita harus ekspresikan itu, jangan ditahan. Tadi cara mengekspresikan marah. Nah, misalnya nih, kalau kita memang mau pukul bantal, apapun yang kita bisa membuat itu menjadi lebih lega. Syarat mengekspresikan amarah itu ada 3. Apa nih dokter? Jangan membahayakan diri, jangan membahayakan orang lain, dan jangan membahayakan lingkungan. Ada beberapa teknik ya. Misalnya tadi pemukul bantal. Atau menulis ekspresif, ambil kertas,
Nyoret gitu atau apa nyoret gitu dokter ya? apa misalnya tanpa sensor, Langsung kamu jahat, kamu tulisannya kebun binatang apapun udah tulis, tulis kemudian aja semua gitu tulis dokter ya? habis itu kertasnya dirobek-robek, diinjek-injek gitu. Boleh ya Artinya dokter? itu keluar karena kita berharap impulsivitas ini segera terlewati supaya amigdala hijack tadi, prefrontal cortex bisa segera ngambil Balik gini dokter balik ya? ini. Nah, gitu ya. Kemudian relaksasi, ini sesuatu yang umum ya, bernafas gini, Nafas tarik panjang. nafas panjang. Karena pada saat kita marah itu kan terjadi hiperaktivasi dari sistem saraf otonom, terutama saraf simpatis, oksigenasi ke otak kan berkurang. Nih dokter ya? Nah, di situ kita untuk membuat itu cepat balance, kita tarik nafas, keluarkan nafas seperti itu ya. Kemudian merubah posisi itu ya karena Sesuai posisi sunnah nih dokter ya? iya, karena kalau kita nggak rubah posisi, potensi agresivitasnya itu akan Tetap meningkat gitu akan tadi? meningkat seperti itu. Nah, kemudian pelan-pelan tuh memang kita mesti ambil jarak dari objek atau situasi yang buat kita heeh. emosi tadi. Ya ini kan pertolongan sesaat ya. Tapi kalau kemudian ini marah menjadi sebuah perilaku yang berulang, menyebabkan disfungsi peran, Stresornya datang disfungsi terus-terusan ya sosial, misalnya dokter ya? kemudian mengganggu kualitas hidup. Nah, kalau seperti ini harus ke profesional. Harus jumpai kita nih dokter. Iya, jangan-jangan bukan marah Sekedar biasa, marah, tetapi ada hal lain gitu. Karena bisa saja orang depresi itu menjadi mudah marah karena ada kalau bahasa psikologi namanya distorsi kognitif. Iya. Kemudian orang yang misalnya punya gangguan kepribadian paranoid misalnya, dia bisa curiga terus, bisa gitu. Atau mungkin juga gangguan waham, bipolar, itu juga bisa memicu dia mudah marah. Termasuk juga gangguan-gangguan yang lain, yang ini yang harus kita kaji. Jadi bukan berarti kalau orang marah itu pasti dia gangguan jiwa. Tapi itu tadi keterampilan mengelola itu yang sebenarnya lebih fokus kita lakukan. Asah gitu ya dokter? Iya, harus dilatih. Dokter. Mungkin kan ini dokter kita cerita tadi kalau sudah dewasa nih dokter, tapi mungkin sedikit tips agak-agak melenceng. Pada anak nih apa yang harus kita ajarkan untuk melatih itu? Jadi apakah benar nih kita gimana cara kita tuh memberitahu bahwa anak, nah ini namanya marah. Terus kamu kalau marah itu harus bagaimana? Itu gimana dokter? Kalau untuk jadi tadi benar ya. Jadi kadang-kadang kan kita kesulitan mendefinisikan apa yang kita rasakan gitu ya. Kita bisa mulai menuntun ketika dia nangis. Apa yang kamu rasakan? Kamu sedih, kamu marah, oke, kamu sedih, kamu marah. Kemudian kita berikan namanya kalau dalam bahasa psikologi itu stroke, sentuhan. Kita berikan pelukan, it's okay, kamu marah karena ini ya, kamu ini karena begini ya, jadi harusnya begini. Jadi kalau itu dia sudah bisa diajak bicara. Tapi kalau dia belum bisa diajak bicara, maka kita ajarkan regulasi emosi. Sebenarnya prinsipnya sama. Jadi ya kita jauhkan dari sumber amarah. Kemudian kita berikan sentuhan yang membuat dia lebih nyaman. Terus kita ajarkan dia melabel. Kemudian kita tuntun dia untuk menemukan masalahnya ada di mana. Oh, kamu kecewa karena mainanmu rusak ya. Jadi tadi kamu sebenarnya kecewa ya, itu namanya kecewa. Terus kalau mainan rusak, kira-kira bisa nggak kita perbaiki? Yuk kita perbaiki sama-sama. Jadi dia diajarkan untuk memberikan makna. Tapi kuncinya sebenarnya adalah bukan mengajarkan, tapi role model. Karena sebenarnya banyak perilaku-perilaku itu justru dipengaruhi oleh lingkungan. Ada istilah mirroring neuron plasticity. Jadi kita berkaca pada orang atau sosok yang menjadi dominan dalam diri kita,
dan kemudian ini menjadi sebuah model bagaimana kita bereaksi Oke. gitu. Jadi kadang-kadang cara mengajarkan regulasi emosi itu yang lebih utama adalah bagaimana dia bisa melihat contoh Iya. orang tuanya di Tadi jadi dalam contoh ya, Dokter. meregulasi Emosi. emosi. Terutama marah ya. Kalau Iya. emosi itu kita bicara Banyak sih general. datanya. Gitu ya. Jadi dokter karena memang dasarnya itu kan biasanya pada masa kanak-kanak nih dokter ya. Iya. Jadi memang dokter bilang sendiri tadi kita jarang diajarkan gitu untuk mengelola emosi itu tadi. Jangankan mengelola, mengekspresikan aja nggak boleh, gitu. dilarang. Nggak boleh nangis, nggak boleh marah, diem sabar, Iya dokter, jadi memang kalau ya kita cerita tadi, kalau sudah terlanjur nih kayak kita, kan sekarang kan fenomena yang sekarang terjadi itu kan memang orang yang tiba-tiba hal sepele nih dokter, jadi karena memang tidak bisa mengekspresikannya itu timbullah hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi gitu ya dok ya. Jadi kayak perilaku itu ada nggak ciri gitu dokter ya? Kalau kita nih sebagai orang yang membaca apa ya, keadaan gitu, ciri orang-orang yang memang gampang tersulut emosi nih dokter gitu, ada nggak ya? Iya. Ada yang ini memang personality ya, jadi memang ciri kepribadian, ada faktor genetik yang memang udah bawaan. Tapi bisa juga ini manifestasi dari kondisi lelah mental. Apakah itu stres, apakah itu burnout gitu. Oke. Jadi kayak emak-emak itu kalau udah capek gitu ya, kenapa sih saya kok jadi suka Gampang marah gitu gampang ya? marah ya. Jadi ketika dia menyadari bahwa kok aku mudah marah dari biasanya, atau mungkin orang lain itu aja kok marah gitu. Iya, orang lain yang notice gitu dokter Iya, ya. kayak Kok itu emosian gitu ya. Sebenarnya kalau kita kondisi stres itu tidak hanya mudah marah aja, tapi kita juga jadi kehilangan konsentrasi. Kok aku mudah lupa ya. Apalagi juga dengan beragam keluhan fisik, terutama kelelahan yang berlebihan, mudah marah, saya menjadi kurang fokus, mudah lupa gitu, tambah lagi gangguan tidur. Kayaknya kalau udah itu urusannya stres deh. Iya, udah balik ke stres. Udahnya stres lagi tuh. Dokter-dokter nih kayaknya udah ada lagi nih ide nih untuk ngelanjutin episode selanjutnya nih dokter. Betul. Jadi jangan terlalu panjang nih, jadi biar kita ada ini baru nih dokter, ada tema baru yang mau kita perbincangkan lagi nih dokter. Jadi untuk emosi marah kali ini udah menurut saya udah banyak sekali nih info yang udah bisa didapat dan didengarkan dari para pendengar dokter. Jadi dokter terima kasih untuk episode kali ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Oke dokter, terima kasih banyak nih sudah berbincang. Terus sekali nih perbincangan kita. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita undang lagi dokter ya. Dengan senang hati. Siapa tahu nanti main lagi, kita jumpa lagi, kita ngomong lagi nih masalah yang sedang viral. Ya sebelum itu dokter, pastinya dokter udah banyak nih yang udah kenal gitu, udah tahu. Tapi boleh ya dok ya di-share lagi akun-akun medsosnya nih, biar yang lain nih kalau mau mendengarkan banyak sekali tentang mental disorder atau mental health nih dokter ya, yang banyak dibahas di medsos dokter. Oke, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang kesehatan mental, motivasi, psikologi, psikiatri, boleh follow Instagram saya di @newidapsikiater. Oke, kalau TikTok nih dokter? Ida Psikiater. Oke, sama ya. Jadi boleh di follow dokter. Kalau Instagramnya ada New Ida Psikiater. Kalau TikToknya nggak pakai New, Ida Psikiater aja. Ya. Jadi semoga podcast kita kali ini membawa banyak sekali manfaat dokter bagi yang udah nonton nih. Dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.